Nah tiba-tiba pas mau ulang tahun, bini gue ditanya sama bokap gue, Indah, mau kado apa? Ulang tahun nanti tanggal 26 Juli. Oh, karena udah deket banget Udah ya. deket Jadi banget. pertanyaan itu Biasa, standar lah ya. standar ya. Bini gue coba apa tau gak lo? Dilamar om. Dan benar petua yang bilang kalau mau kaya ini nikah. Kaya banget bro. Iya. Bini lo mobil, punya rumah, punya semua. Enak gua. Gue dulu mikirnya kan, anjing gue tuh merantau ke Jakarta, gue ntar punya keluarga hidup di mana gue? Oh ternyata gue punya rumah. Nanti kalau misalnya anak gue mau pergi ke mall terus hujan, masa naik motor? Ada mobil. Slow. Semua atas nama bini lo. Iya betul. MC ada. MC gue Imam Darto sama Cici Panda bro. Mahal. Karena temen gak dibayar. Udah denger lagu ini rilis 3 hari yang lalu. Dan sampai saat ini, views-nya udah 4,4 juta, men. Berapa hari? 3 hari. Anjir, Agnes mau ngapain Jojo ke Amerika, bro? Harus gue internasional dulu, begitu upload yang nonton dikit. Denny Caknan, bro. Views-nya banyak, bro. Siapa ini, bro, penyanyi ini, bro? Ini kedengeran nggak ya? Kita puterin ya. Kita puterin. Nanti ada ini ya. Yang komen, bro. Ada yang tahu? Aurel Hermansyah. Oh, Loli. Loli, bro. Ini lagu ya dibuat khusus untuk menuju hari pernikahannya mereka. Sama Atta. Atta Halilintar. Tanggal 21 Maret 2021. Gokil, men. Kan gosipnya dari tahun lalu kan katanya kan. Gue pikir settingan lo awalnya. Gue pikir juga enggak, iya. Gue pikir juga iya. Tapi ketika si Ashanti diundang ke Deddy Dukun, Ngapain? Deddy Kobuzier di dong. podcastnya, itu dikasih tahu kalau emang ini beneran, nggak ada settingan. Iya, makanya kan awalnya gue ngiranya, wah ini dua orang Influencer. Yes. Mereka pacaran, ya udah gue yang ya udah dah paling settingan gitu. Tapi ternyata bener. Soalnya waktu itu bilangnya kan kita mau nikah di GBK. Buset. GBK tuh gerebek ya bro? Kita mau nikah di gerebek. Bukan dong, di Gelora Bung Karno. Katanya begitu, tapi kan nggak jadi gara-gara pandemi. Karena pandemi bro. Tapi akhirnya 21 Maret ya? 21 Maret, dan sekarang nih, pas kita take sekarang nih bro nih, ini masih trending nomor 3 di YouTube. Nomor 3 coy, trending. Aureli Hermansyah, ya, judulnya Cinta Seperti Aku. Sweet ya? Bagus nggak sih? Maksudnya? Gue salah ngomong. Bagus bro, pakai autotune. Enggak dong bro, kan ini dari Anang, suaranya bagus. Iya makanya produksinya bagus. Dari Mimi juga bagus. Bagus. Cuma kan yang waktu lagunya sama Anang yang dulu seperti bintang kan ya mungkin baru belajar ya bro ya. Belum ketemu Mbak Berta. Aduh salah. Tuh. Yang main video klipnya mereka berdua, Atta sama Aurel. Yang menarik adalah gue ngecek dong, Aurel kayaknya waktu itu masih muda sekali. Iya. Gue cek usianya, dia usianya itu sekarang 22 tahun. Jadi Aurel, 2021 ini 22. Aurel itu coba gue cek ya. Gue lagi buka. Kalau Atta itu kan kalau nggak salah 26. Atta 26. Atta itu 26. Aurel Hermansyah, Wikipedia. Oh di itu Tokopedia. 10 Juli 98, usia 22 tahun. Masih muda banget Masih ya. muda coy. Atta itu 26 tahun, tahun 94. Pas nggak menurut lo usia Apanya? nikahnya? Kalau Atanya sih menurut gua pas. Kalau Aurelnya 22. Menurut gua ya masih terlalu muda sih. Kan kalau undang-undang di Indonesia bro ya, itu diperbolehkan wanita itu batas bawahnya tuh 16 tahun. Minimal batas bawahnya. Kalau laki-laki 18 tahun apa. Tapi kalau secara saran dari BKKBN, wanita tuh 20 tahun. Iya, karena kan dari kondisi rahim kan
Iya, Sterling ya kan. Aduh, Raheem Sterling. Bukan bro, dari kondisi Raheem maksudnya lebih kuat secara fisik, secara Betul, mental. secara mental kan, karena ternyata ketika nikah nggak cuman doang. ternyata beda bro ya ketika menikah kan ya. Iya. Nafsu berkurang kan Gue bro. pikir ya, waktu sebelum nikah enak nih. Tiap Gua hari. bisa minta tiap hari tiap malam. Wah capek juga ternyata. Saya minta daging. Ternyata nggak kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Kayak seminggu 2 kali atau seminggu sekali cukup sih gitu. Iya seminggu 2 kali lah ya. Iya. Onat kemarin pas ditanya di Deddy Kobuzier 3 minggu sekali coy. Iya ya. Iya sampai bete ceweknya. Oh ceweknya bete. Karena dia sehari sekali. Wah. Sumpah. Ceweknya menado. Aduh. Tapi kalau menurut lo gimana? Kalau gua Nggak? Si atas Si sama Atas? si Aurel. kalau ngeliat jejak gue ya, menurut gue pas. Karena gue nikah juga pas usia 26 tahun. Emang lo 26? Bukan 26 ya? Pas banget ulang tahun ke-26. Jadi gue nikah itu 8 Desember 2012. Itu pas banget gue ulang tahun ke-26. Jadi di atas pelaminan gue sambil tiup lilin. Biar lo nggak lupa kan? Hari anniversary. Tanggal anniversary. Kalau bini lu sama? Bini umurnya? gue sama-sama 26, tapi kalau secara bulan lebih tua bini gue. Bini gue Agustus, gue Desember. Gitu. Nah, ideal apa tidak? Menurut gue sudah cukup ideal sebenarnya. Iya. Usia 26 tahun sama-sama. Kan cewek kan biasanya kalau udah 26 malah kelimpungan kan. Aduh belum ada jodoh nih, belum segala macam. Betul. Mungkin zaman dulu kali, tapi zaman sekarang gue nggak tahu deh cewek-cewek. Kayaknya umur 30 masih santai ya. Iya jangan terlalu santai sih, nanti kebawa enak. Jadi 26 gue menikah. Nah, proses gue menikah juga menurut gue apa ya? Karena gue pacaran tuh sama bini gue 7 tahun. Gue pacaran dari umur 18 tahun. Ya kan gue pertama kali pacaran, terus tiba-tiba kita nongkrong di suatu kafe, men. Di Jakarta, di Tamrin. Sekarang udah tutup. Iya. Namanya Make Cafe. McDonald. Jalan kopinya doang. Masa di make cafe doang sih? Ya bagus sih. 18 tahun, bro. Abis itu pulangin naik bis. Terus gue bilang di situ, itu baru pacaran berapa bulan ya? Sebulan atau 2 bulan lah. Nah, bini gue ini adalah orang yang udah sering pacaran. Berkali-kali, mantannya lebih banyak daripada gue. Nah, gue sama bini gue itu baru pacar gue ketiga. Oke. Jadi gue SMP pacaran, SMA pacaran sekali. Nah, pas kuliah pacaran sama bini gue. Yang hitungannya serius ya baru sekali dong. Baru sekali, baru ini SMP, SMA mah ngapain dihitung? Baru sekali ini sama bini gue. Terus tiba-tiba, mungkin apa ya? Nggak tauin namanya jodoh kali. Gue bilang sama bini gue, nanti 7 tahun lagi, lu gue kawinin. Bini gue, omong kosong. Anak baru. Anak baru. Udah sering digombalin gue. Ternyata bener, men. 7 tahun kemudian, syuff. Wah. Waktu berlalu, tiba-tiba nikahlah gue sama bini gue. Lo langsung lamar itu. Sebenarnya nggak kayak begitu ceritanya. Gimana? Kenapa akhirnya gue bisa menikah? Ya, mungkin karena gitu ya. Cewek itu kalau udah lama pacaran, ayo dong. Lo apa nih? Nextnya tuh Kita apa? mau ngapain? Kita mau Tujuan kita apa? ngapain? Gitu loh. Goals kita tuh apa? Masa ngekos lagi? Hah? Hotel lagi? Maksudnya ini kan, maksudnya Part time. kok partai? Kerja di Maksudnya kan ya part time, kerja part time. Iya. Mungkin breakfast ya kan di hotel. Iya. Kan di hotel nggak cuman doang kan. Nah, terus akhirnya, di tahun 2012 itu bini gue ulang tahun bulan Juli. Terus karena udah deket ya, kita satu sama lain keluarga udah deket juga, udah saling kenal. Bini gue tuh sering ikut acara keluarga gue, begitupun gue sering ikut acara keluarga bini gue. Nah tiba-tiba pas mau ulang tahun, bini gue ditanya sama bokap gue, Indah, mau kado apa? Ulang tahun nanti tanggal 26 Juli. Oh karena udah deket banget Udah ya, deket jadi banget. pertanyaan itu Biasa, standar lah ya. standar ya. Bini gue coba apa tau nggak lo? Dilamar om. Wow. Si Geneng tidak punya pekerjaan tetap waktu itu. Gue masih kerja di radio bro. Iya, walaupun gaji kecil ya. Maksudnya tetap segitu gajinya. Nah, ternyata waktu dari awal tahun 2012 gue tuh sering diajak sama bini gue, kita ke nikahan ini yuk, nikahan orang kita lihat yuk. Yuk, ya udah gue lihat aja. Gue masih abu-abu tuh, yang namanya pernikahan gue abu-abu. Gue nggak tahu men, nikah itu kegiatannya ngapain aja setelah itu. Perintilannya apa aja, Iya. yang dibutuhin apa aja lo nggak tahu. Iya, terus setelah gue menikah, gue harus ngapain? Gitu kan? Gue bingung. Ya akhirnya tiba-tiba diminta dilamar, ya udah. Bapak gue gayung bersambut, ya udah mau kapan? Tanggal berapa? Oke. Kita janjian aja. Gimana? Mau pas tanggal 26 pas bulan puasa lo. Kok serius ya?
Gue anak bawang nih di sini. Lo kan harusnya bagus dong. Keluarga support. Kalau lo jadi takut, Kok serius ya? cemen. Ternyata akhirnya itu jadi benar-benar keseriusan bokap gue, men. Hmm. Memang sih sebelum ada bini gue nggak mau minta dilamar itu udah ada obrolan. Kamu gimana sama Indah? Iya gue bilang ya serius aja sih, ayo. Gitu. Karena kan pacarnya udah 7 tahun, Udah 7 lama tahun, tuh. iya. Ya udah akhirnya terjadilah tanggal yang disepakati ketika kita mau lamaran. Dari obrolan itu akhirnya serius tuh sampai ke belakangnya. Jadi dari bini gue minta dilamar tanggal 26 Juli pas ulang tahun ya, itu sampai tanggal 8 Desember bro. Akhirnya kita nikah. Jadi Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 6 bulan. 5 bulan coy. Salah, tangan lo 6. Iya kan hitungannya per itu. Oh, iya. 5 bulan men. Oh iya. 5 bulan cepet banget gue. Takut. Tapi acaranya proper, maksudnya ada akad, ada resepsi. Iya, ada lamaran dulu. Jadi lamaran itu tetap kejadian. Kan 26 Juli itu kan pas lagi puasa. Iya. Akhirnya ya udah pas lagi Indah ulang tahun kita nggak bisa nih. Paling setelah lebaran kita lamaran. Ya udah setelah lebaran lah lamaran akhirnya bro. Gitu lamaran, ya udah proper gitu undang keluarga deket keluarga inti bokap sama nyokap, keluarganya bini gue juga diundang. Itu lamaran di rumahnya bini gue. Gitu kita lamaran di situ. Ya udah abis itu nentuin tanggal, udah jadilah pernikahan itu. Pernikahan yang semua ngurusin ini gue. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Hidup lo diatur sama bini lo. Bukan diatur sih. Dituntun. Ya kalau tidak ada dia saya tidak tahu mau ngapain di sini. Mulai dari keuangan, semuanya. Lamaran juga men. Lamaran itu kan karena di rumah bini gue ya. Ya kan ya gue terima jadi aja kan ya. Ya udah. Nah, pas ke lamaran itu biasalah gue sama teman-teman gue jalan-jalan dulu lah, kita masih anak muda kan ya, bro ya. Jadi hari Jumat malam tuh gue jalan-jalan sama teman-teman gue. Party lah kita. Sebelum lamaran nih. Sebelum lamaran. Harusnya waduh, ini gue kalau cerita sebenarnya gue Takut sama istri lo kan? Iya. Partinya apa? Kalau minum-minum standar dong. Apa partinya? Ya minum-minum lah. Minum dong. Gue juga ngeliat. Wah, karena gue hanya innocent. Minum nggak? Minum air putih kan? Minum air putih. Tapi Enggak dong. Enggak dong, men. Anak bebay saya. iya. Iya kan? Bini lu tahu kan tapi dulu lu boleh nggak usah di ini nggak bagus. bikin diedit. Oh iya. Tapi tahu kan dulu. Tahu, dibikin ini aja ya, ada tablet. Ya tahu lah kan ketahuan. Kan gue tabrakan. Gue tabrakan, coy. Gimana? Abis party, ya kan? Hilang kendali. Habis party, hilang. Jadi kan gue lamaran hari Minggu. Sabtu tuh rencananya kita janjian. Iya. Kita mau bikin, gue mau bantu-bantu bini gue lah di rumahnya gitu kan ya. Nah, itu kan hari Jumat kejadian, Jumat malam sampai dini hari. Wah itu udah lumayan kayak film Hangover deh gue. Oke. Pulang gue nyampe rumah tuh jam 5:30 pagi hari Sabtu. Wah udah beler ya, udah gue tidur akhirnya. Gue tidur, gue nggak tahu tuh handphone gue ada di mana, gue lupa. Gue tidur, pas gue bangun tiba-tiba set jam 9:30 malam. Wah. Di hari Sabtu. Keren. Gue langsung panik men. Gimana harusnya kan ke rumah bini gue. Iya. Gue panik. Gue langsung telepon temen gue. Oh, handphone lu hilang. Handphone gue hilang, nggak tahu di mana. Bukan hilang, tapi lupa naruh kali. Lupa naruh. Gue telepon bini gue. Wah, Bismillahirrahmanirrahim. Set. Langsung men. Kamu kemana aja? Aku cari susah banget. Oh, anjing triplet men. Rap. Sama Upi. Eminem lewat bro. Iya aku ngantuk banget ya gitu kan. Aduh panik gue. Handphone kamu kemana sih? Nggak tahu handphone gue di mana men. Terus lu nggak ditanyain, emang kamu habis ngapain? Enggak, karena orang udah fokus ngapain gitu kan. Oh gitu. Gue juga kayak masih orang pelo. Gue ngapain deh. Iya. Iya kan. Udah akhirnya besok pagi kita lamaran. Gue masih nggak ketemu tuh handphone gue di mana. Akhirnya gue baru ketemu handphone gue hari Selasa. Anjing lama banget. Lama coy. Gue cek di bawah. Itu masih pakai zaman dulu Nokia E71. Oke, QWERTY. Iya, QWERTY. Terus gue lagi jok mobil gue lagi gini-gini, rogo-rogo. Lah, ini handphone gue. Gue ambil, 300 miss call. Anjing, dari bini lo doang? Dari bini gue paling banyak. Nah. Tapi akhirnya berjalan lancar. Ya, lancar. Iya, sampailah kita ke hari H di tanggal 8 Desember. Tadinya tuh gue tidak merencanakan gue menikah di
tanggal 8 gitu. Karena kita mikirnya tanggal 1 ya kan ya. Atau tanggal 8 juga nggak apa-apa gitu. Tapi prioritas tanggal 1. Kenapa tanggal 1? Ya hitung-hitungan inilah cuan ya kan. Orang habis gajian kan, amplop lumayan kan gitu. Yoi. Tapi ternyata di tanggal 1 di gedung yang gue pengen itu nggak ada. Ada yang tanggal 8, rezeki gue. Akhirnya kita nikah tanggal 8, ya udah dari persiapan menuju hari ya, bini gue deh. Saya nggak tahu harus ngapain. Tapi meriah. Meriah, alhamdulillah, rame undangan kan. Ada bandnya. Ada konsepnya gini bro, gue taruh alat musik yang mau main siapa aja. Wah gitu dong. Sebenarnya lu tahu ya misi siapa. Kan temen gue jago pada main band kan, ya udah, lo isi ya, iya jadi pada jamming aja udah bro. Oh gitu. MC ada. MC gue Imam Darto sama Cici Panda bro. Oh, mahal. Oh karena temen nggak dibayar. Tapi angpau dapet. Semua alhamdulillah berjalan lancar. Itu di hari H. Bini gue masih sibuk kan ngurusin nanti gini. Gue makan soto Betawi di depan. Wah, si tidak peduli. Yang paling salaman. Yang the best adalah men, ketika gue salaman, gue tuh kan paling gue malas tuh kayak nyimbar undangan kemana. Jadi gue benar-benar teman aja yang gue WhatsApp. Iya, gue nikahan ya, serius kan? Iya gue nikahan gitu. Undangan di rumah gue masih ada berapa tumpuk tuh yang buat gue. Udah dong teman-teman yang gue undang datang lah. Tiba-tiba ada satu orang nih, cewek datang ke nikahan. Dua cewek. Okay, yang pernah deket sama gue, gebetan gue lah. Datang ke nikahan gue, kan gak gue undang ya. Iya. Terus bini gue, kok ada dia emang kamu undang ya? Enggak. Kita nanti aja ngobrol gimana. Tapi tetap gini tangannya. Gini. Boleh nanti Gua aja bingung. Hai. Ya waktu itu lo hangover itu ya sama dia? Enggak. Gua kira main gitu bro. Enggak ya? Bukan. Ada yang di sini yang ada namanya. Kok muka lo beda? Pokoknya tiba-tiba ada nomor teleponnya kan di sini kan. Terus sama bini gue ditambahin, ngapain nih? Oh, kontaknya di sini. Iya. Ada namanya, datang tiba-tiba coy. Tapi happy. Umur 26. Umur 26. Dua-duanya umur 26. Menurut gue itu usia yang cukup matang ya. Usia yang cukup matang. Kenapa akhirnya gue juga berani untuk memutuskan menikah gitu. Karena gue dapat petua dari teman gue bro. Senior gue. Lo kalau mau kaya, lo kawin. Orang yang... Tapi tidak ternyata. Iya, gue pun ini enggak, tapi benar. Kecelek sama apa statement petua itu. Tapi benar. Ya gue punya rumah pas gue kawin. Rumah Barbie tapi. Iya kan? Iya. Walaupun emang ups and down gitu ya namanya kehidupan kan. Tapi emang benar mungkin apa ya konklusinya adalah kenapa lo nikah itu bikin kaya. Wih. Penting banget gue. Gue ngomong serius bro. Gue orangnya serius banget sekarang, yang bisa bercanda gue. Ya gue orangnya emang ngedistract. Gue tuh introvert bro. Enggak bro, lu sanguin. Gak ada urusannya. Terus. Gue tuh melankolia bro. Gak udah. Iya, tadi masih dari mana? Oh iya, kata senior gue, lo kalau mau kaya, kawin. Iya, ternyata benar, ada benernya. Kenapa? Karena ketika lo jadi bujang, lo nggak tahu tujuan hidup lo apa, dan lo nggak akan habis aja men. Betul. Buat inilah, buat itulah, buat itulah. Jadi kalau nikah memang ada tuh lo kerja. Iya lo tahu nih uang lo gunain buat apa? Iya. Buat hobi lo juga. Tetap. Buat membina rumah tangga lo itu gitu. Mungkin kenapa usia itu sangat penting. Sangat penting ketika lo menikah. Karena kalau lo masih terlalu muda banget ya, lo kan nggak tahu ya, lo nggak bisa megang keuangan juga kali. Mental lo masih nggak kuat kali, jadi masih sering. Gila gue aja udah 8 tahun kawin aja masih sering ribut bro. Sama? Hah? Sama tetangga. Sama bini gue lah. Maksudnya tetangga lo yang datang ke nikahan lo itu, gebetan lo itu. Tetap ketemu. Kenapa dia datang terus ya? Tapi by the way sih, gebetan gue yang satu rumahnya deket gue men. Oh itu? Iya. Oh itu. Oh pantas marah bro. Jadi kan kalau gue pulang kan naik mobil kan. Iya. Ini rumahnya situ loh ya. Kamu udah 1000 kali ngomong. Ya lo ngapain ceritain sih bro? Refleks aja ya. Karena zaman gue kuliah gue sering antar dia pulang. Oh iya. Gitu kan. Salah. Oh iya maaf. Kalau lo enak kan 26 usia yang pas. Gue iya. 26 ya? 26. Abis itu setelah 8 bulan menikah langsung punya anak. Dipikirnya kenapa-napa. Prematur anak gue bro.
Ya udah masa dijelasin. Kagak gue deh. Gak usah dijelasin di sini. 8 Desember gue nikah. 8 Agustus gue punya anak. Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus tuh. Iya. Orang-orang ngapain nih sibuk buat apa? Ngitungin tanggal. Iya. Penting banget. Iya. Biasa aja gue ngejalanin. Iya. Orang pengen langsung punya anak kok. Kalau lu gimana? Gue akhirnya aku tanya ya. Iya. Gue itu target nikah awalnya umur 21 tahun. Oke. Pengennya. Iya. Pada waktu itu. Tapi ternyata kan waktu itu juga gak punya pacar. Jadi ya asal bikin target aja. Biar gue sama anak gue itu jaraknya gak terlalu jauh. Intinya itu. Intinya itu. Iya. Karena gue pengen, kayaknya ntar gue umur 40-an gue masih bisa clubbing sama anak gue. Oh, sedap. Masih bisa motoran bareng. Keren. Gitu. Masih bisa mabuk bareng. Gue pengen begitu bro. Keren. 21 karena gak punya pacar ya udahlah cuman target ngasal aja. Terus yang kedua target umur 26 apa 27 gitu. Itu berubah dari umur 21 target nikah umur waktu masih kecil target umur 21 nikah. Ternyata nggak kesampaian. 21 lewat nih. Bikin target lagi. Bikin target 26 atau 27. 26 atau Kayaknya 27. pas kan? Oke. Ideal kan? Alasannya? Alasan apa nih? Alasan kenapa lo bikin target di 26 27? Karena sebelum 30. Oh, oke. Gitu. Ya udah gua waktu itu punya pasangan. Cemen doang alasannya. Punya pasangan udah mengarah ke sana tapi ternyata ya udah nggak jadi gitu loh karena satu dan lain hal nggak jadi. Kasihan. Yang itu yang lama itu ya. Enggak, lu nggak tahu anjir. Lu nggak tahu bangsa. Ya, lu nggak semuanya hidup gue itu lu tahu. Itu nggak jadi. Nggak jadi. Nah, Itu udah lo kenalin ke nyokap lo? Udah. Oh, Udah. Terus nggak jadi. 28 gue nggak bikin target. Gue 28. 29 gue bikin target. Sedap. 29 lo bikin target. Gue baru bikin target lagi. Target gue adalah Itu 29 di tahun 2018 anjir 2000 berapa ya? ya? 2017. 2017. 2017 gue bikin target baru. Pokoknya 30 deh. Tahun depan. Gitu. Karena gue udah di-push sama nyokap gue. Lu ayo dong nikah, umurnya udah pas gitu. Kamu udah punya pendapatan, mau ngapain lagi? Ya nyari pendapatan lebih. Gitu. Ya udah abis itu lewat. 29 lewat, 30 gue bikin target baru. Pada saat itu gue ngeliat Hamis Daud. Waduh salah. Kenapa men? Hamis Daud nikah umur 36 sama Raisa. Desta juga 36. Desta 36 ya? 36. Oh iya. 36 35 gitu. Terus gue bilang sama nyokap gue kan, gue bilang, "Mah, yang realistisnya adalah sebelum 32. Pokoknya sampai 32 tahun. Kalau memang sampai umur 32 itu Aji belum ada pasangan, belum siap merit, siap dijodohin sama siapapun." Gitu. Karena nyokap lo lumayan bawel ya, kapan nikah? Bawel bro, Kapan nikah? asli bro. Ya udah, abis itu wah, nggak secepat itu bro. Ya udah, abis itu setelah 30, 31 lewat, 32 beneran gue nikah. 32 itu? Umur 32 gue. Tahun 2020? 2020. Nah lo gimana bisa akhirnya ketemu? Lo kan dari umur berapa lo jomblo coy? 20? 26 lo jomblo? 26. Selama kurang lebih 6 tahun coy. Itu sama pacaran terakhir? Iya. Berapa lama Apanya? pacarannya? Sama yang paling terakhir? Iya. Sama yang lo mau nikah itu kan yang paling terakhir lo yang mau nikah kan? 1,5 tahun. 1,5 tahun gue. Dari situ lo cari-cari cewek tapi nggak ketemu? Nggak ketemu bro, gue udah ikut dating, punya dating app 9. Gue sempat ikut seminar namanya setipe.com. Gue ikut seminar tentang cinta. Gue bayar 250.000 ikut tentang seminar, dikasih tips-tips gimana cara dapat pasangan yang cepat dan tepat melalui dating apps. Gak dapet bro. Gagal semua. Speed dating. Gak dapet juga. Gue pernah nyobain pas udah kawin bro. Jangan dong, jangan. Karena waktu itu kan klien nyobain akhirnya. Oh gini ya speed dating ya. Jadi yang gebetan yang datang ke nikahan lo. dia nggak harus ada. Dia nggak harus ada. Yaudah gue nikah umur 32 akhirnya. Oke. Kenalannya, follow-followan Instagram udah lumayan lama, udah setahun lah, hampir setahun gue follow-followan Instagram, baru mulai aktif komunikasi buat chatnya itu sekitar sebulan, abis ketemu
sebulan apa 2 bulan kemudian jadian, habis jadian 2 bulan kemudian lamaran, habis lamaran Cepet juga prosesnya bro ya? 4 bulan kemudian gue nikah. Nggak nyampe setahun. Nggak nyampe setahun. Bulan apa lo ketemu September? September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. yoi. Keren taaruf bro. Gokil. Emang taruh 7 bulan? Taaruf kan kita bisa ketemu dulu kan, keluarga. Ya udah nanti langsung nanti tanggal berapa bulan lagi kita nikah gitu. Tapi cepet memang dan benar petuah yang bilang kalau mau kaya ini nikah. Kaya banget bro. Iya. Bini lo mobil, punya rumah, punya semua. Enak gua. Gue dulu mikirnya kan, anjing gue tuh merantau ke Jakarta, gue ntar punya keluarga hidup di mana gue? Oh ternyata gue punya rumah. Nanti kalau misalnya anak gue mau pergi ke mall terus hujan, masa naik motor? Ada mobil. Slow. Semua atas nama bini lo. Iya betul. Semua punya nama bini lo. Betul. Gue juga dulu mikir kan, aduh, gue pengen punya bisnis gitu ya. Tapi bisnis apa? Bini gue udah punya. Tinggal tunjuk aja, kamu jadi direktur utamanya. Oh, slow. Aku malah ikut aja. Aduh, lagi pengen kerja di mana ya? Wah, keluarga bisnis lo, keluarga istri lo. Ada di situ. Keluarga istri lo. Jadi bos di suatu perusahaan. Akhirnya lo masuk ke situ. Tapi kan ada skill, bro. Untung lo bawa gue, man. Thank you, man. Di saat semua susah ya. Kalau udah nikah, rezeki itu kebuka. Betul, men. Keren rezeki itu terbuka, bro. Yang penting ada orang dalam. Makanya, men, kalau lo mau ke surga ada orang dalam, bro. Gak gitu dong, bro. Gak gitu, anjir. Tapi lo berarti nikah umur 32. 32. Bini lo? 32 juga. 32 juga. Lumayan sangat matang ya berarti ya di usia-usia segitu ya. Matang. Nah, gue nggak tahu nih sebenarnya idealnya itu usia menikah tuh berapa sih? Kan kalau tadi kalau dari apa namanya pemerintah tuh kan bilangnya batas bawahnya 16 cewek, terus 18 BKKBN bilangnya 20 tahun. Ya. Gue nggak tahu nih zaman sekarang nih. Kayak dua cowok 27 oke. 27 ya, gue 26. Cewek itu kayaknya ya kalau sepengetahuan gue dari teman-teman gue, cewek itu udah mulai ketar-ketir tuh 26. Udah mulai ketar-ketir tuh karena lebih muda dia. Oke. Kalau cowok 27 ke atas itu udah mulai anjir gue ngapain ya hidup gitu. Berarti Aurel sama Atta tuh pas sih. Pas. Aurel 22, Atta 26, pas men, bedanya 4 tahun. Katanya kan yang baik itu adalah selisih cewek sama cowok tuh 4 sampai 5 tahun. Karena cewek itu lebih cepat dewasa daripada cowok. Iya betul. Iya kan, kita aja masih, wow, dewasa sekali. Asli. Kita masih main PS. Main PS sama disuapin. Iya, itu aku. Bini gue kalau masuk kamar, wow, main PS mulu, enak ya? Ya enak lah. Iya, bini gue juga ngomong gitu. Ya udah, dia kerja lagi, udah main PS. Anak gue tinggal marah-marah. Udah makan belum anak-anak? Belum, Mbak. Suapin, Mbak. Iya, main PS lagi. Wow, enak banget hidup lo di rumah. Aduh, lo nanti kira-kira anak lo mau apa namanya kasih approve buat anak lo nikah usia berapa, men? Wah, anak lo yang kedua cewek, yang pertama cowok. Yang pertama cowok. Kalau cowok kayaknya lebih bebas sih, kok. Gue tuh belum kepikiran sama sekali loh. Gue jujur ya, gue sampai sekarang tuh belum kepikiran gimana nanti anak gue setelah dewasa, bro. Karena gue tidak mau memikirkan itu, bro. Yang penting sih kalau anak gue yang cowok ya, yang penting lo bisa tanggung jawab sama diri lo sendiri dulu. Abis itu lo mau nikah nggak apa-apa. Yakin lo? Iya. Usia berapa? Ya 26 lah. 26 oke lah, 25 oke lah. Kalau dia punya 50 miliar, ya bebas-bebas aja. Gue anak gue yang cewek nih, gue belum tahu nih. Wah, anak lo pertama cewek, bro. Iya. Sekarang mau umur 8 tahun. Ya anak gue yang kedua cewek kan. Iya. Gue udah kepikiran tuh. Anjir kan, ya kita bandel ya. Kita tuh bandel banget. Baik lah gue nggak. Enggak, bro. Lo tadi kan yang mau gebetan lo kan hangover. Gak mau gebetan. Gak sama gebetan gue semua. Gue ribut nih pulang nih. Gue udah kepikiran. Kan gebetan gue ke gue. Wah, sama aja. Gue kalau sama anak gue yang cewek, begitu gue tahu dari dokter anaknya cewek, udah kepikiran, bro. Ini ntar umur 16 aja. Pasti ada nih satu
bajingan cowok nih yang nyoba deketin nih. Gimana ya kan? Naik mobil. Naik motor lah, maksudnya 16 tahun masih naik motor. Anterin pulang, gue putusin tuh kabel remnya. Sumpah gue putusin dah. Wah, makasih ya Nak ya, ini pulangnya ngebut-ngebut aja nggak apa-apa. Oh, iya. Oh, tuh. Surga.